Ini adalah benih yang akan saya tanam di balkon kami. Di balkon ini sangat panas karena hawa dari atap-atap rumah ya. Ini saya menggunakan talang air dan saya menggunakan media tanah. Dan ini kosong dan akan menghasilkan sayuran yang banyak seperti ini. Bagaimana ceritanya? Teruslah menonton. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi teman-teman. Saya mau lihat intip-intip jambu ini dulu. Sepertinya sudah matang. Dan ini sudah saya siapkan media-media tanam untuk sayuranku nanti. Ini adalah daun sop. Dimana lagi viral ya akhir-akhir ini daun sop ya. Dan kita lihat perkembangan tanaman yang ada di balkon kami ya. Nah, ini dia tanaman terong dan sayuran lainnya. Jika saya kelupaan menyiram agak mulai layu ya. Ini dia sudah saya siram dan kembali segar. Di balkon ini matahari hanya mendapat sebelah sini, sisi sebelah sini pagi hari. Tengahnya tidak dapat matahari, jadi bagian tengahnya agak kerdil ya. Ini adalah sawi putih. Di sore hari di ujung sini ada matahari. Lalu bagian bawah ini adalah sayur kailan. Ini berumur 1 bulan ya. Lumayan tumbuh semua. Kembali lagi ke sawi putih. Ini dia, ada yang kerdil, ada yang bagus. Dan ini adalah sayur taichan, sejenis sawi Cina gitu ya. Dia seperti sawi, masih semarga sama sawi. Ini saya makan mentah lumayan enak ya, manis. Seperti biasa harus rajin menyiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Karena memang di balkon ini sangat panas dengan hawa dari genteng-genteng di sekitaran sini. Sekali 2 minggu semua tanaman sayurannya akan saya gemburin seperti ini.
Dan ini adalah sawi pahit yang saya tanam di pagar depan rumah. Lumayan memuaskan juga ya. Dan ini adalah benih kangkung yang sudah saya rendam semalaman. Ini akan saya tanam di celah-celah kangkung ini karena sebelumnya sudah saya pernah petik kangkungnya. Ini yang bercabang-cabang lagi saya mau ambil. Nanti saya tabur lagi benih-benih yang baru tadi. Oke, selanjutnya ini saya siram lalu digemburin dan siap untuk ditaburin benih kangkung. Dan benih kangkung ini akan langsung saya tabur di tempat-tempat yang masih kosong ya. Lalu saya tabur lagi tanah untuk menutupi benih-benih kangkung ini. Setelah tertutup baru saya siram pelan-pelan. Tada, ini dia 3 minggu kemudian sudah bisa dipetik kangkungnya. Cepat kan? Kadang 20 hari udah bisa dipetik kalau kangkung. Ini adalah sayuran yang cepat bertumbuh. Untuk yang kesekian saya petik-petik sayur kangkung dari balkon ini. Jadi tidak perlu beli-beli ya teman-teman, cukup kita ambil dari pekarangan sendiri. Ini saya ambil potong begini, nanti dia bercabang lagi kangkungnya ya. Ini saya petik kangkung pakai kursi ya teman-teman ya. Kalau kursi ini bergeser maka saya akan terjatuh ke bawah. Makanya saya rada-rada agak takut juga melihat ke bawah, apalagi kalau anginnya kencang. Tapi harus menjadi Wonder Woman, melihat sayuran seperti ini rasanya senang banget.
sawi putih ya teman-teman. Kangkung sudah selesai. Bagaimana kabar sawi putih ini? Kenapa dia nggak putih-putih? Ya karena dia masih melebar seperti itu. Kalau kena matahari tetap putih ya. Nanti kalau dia sudah mengumpul di tengah-tengah dia akan menjadi putih. Lihatlah teman-teman, ada teman kita si ulat. Ini kalau sudah begini kita harus serang balik. Jangan sampai daun-daunnya habis dimakan. Sepertinya ini adalah calon kupu-kupu yang cantik. Ulatnya sangat cantik dan menggemaskan. Sebelum sayuran lain dimakan ulat, saya harus mencari satu persatu di semua tanaman sayuran ini. Kalau untuk tanaman sendiri dan memang jumlahnya tidak terlalu banyak, saya tidak perlu menggunakan pestisida. Saya mencari karena gampang ya, tidak terlalu banyak tanaman sayurnya. Saya cari lalu saya basmi sendiri aja ya. Oke, selain ulat, setelah beberapa hari kemudian saya melihat kok ini perkembangannya kerdil ya. Ternyata dia punya kutu seperti ini ya. Coba kita lihat ini kutu siapa ada di sini ya. Yang jelas ini bukan kutu kita ya. Garing ya, lucu-lucuannya ya, maklum saya kehabisan kata-kata teman-teman. Biasanya juga saya ada lucu-lucunya setiap video saya. Ini sayurnya akan saya copot dan saya buang aja ya, daripada kena ke semua sayurannya, karena hampir semua daun kena kutu seperti ini ya, kutu daun pada tanaman ya. Ini akan saya ambil, saya cabut semua yang kena. Kalau cuma satu daun akan saya pisahkan daun yang kena kutu daunnya. Pagi memandang tanaman sayuran ya, di sini lumayan segar kelihatannya daripada kosong ya. Oke, kembali lagi ke sawi putih. Ini akan saya ambil ya, sayurnya ini sudah mulai besar. Takut nanti daun pertamanya semakin hari semakin kering karena sudah tua, jadi saya ambil aja. Dia tidak putih ya teman-teman, karena dia sayurnya daun-daunnya lebar ya, jadi kena matahari. Kalau kena matahari dia tetap hijau. Ini dia lumayan besar. Oke, ini dia sayurnya. Tahu nggak teman-teman, ini bulu-bulunya masih segar dan tajam ya. Jadi saya lumayan tusuk-tusuk ini sayurnya. Ini akan saya masukkan ke dalam ikan arsik saya karena saya tidak punya kacang panjang. Jadi
Jadi saya masukkan sawi ini aja ya, memasak apa yang ada di rumah. Ini dia arsik saya. Ini akan saya kasih sawi putih. Biasanya arsik itu pakai rebung atau kacang panjang ya. Jadi saya gunakan sawi putih aja daripada ikannya tidak ada sayuran. Jadi memasak apa yang ada ini juga enak ya, pakai sayur sawi putih ini. Tada, ini dia. Wow, wangi. Waktunya kita makan ini mah. Oke, sekian itu tentang sawi putih. Lanjut lagi kita ke sawi pahit ya. Sawi putih itu ada manis-manisnya, sedangkan sawi pahit ada pahit-pahitnya. Ya iyalah ya, dari namanya aja udah ketahuan. Oke, ini dia arsik saya. Nanti tentang arsik ya, nanti kita pisahkan videonya yang lebih lengkap. Kita ke sawi pahit. Oke, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, saya sudah ada tentang sawi pahit. Itu kemarin saya pisahkan ya, saya gemburkan tanahnya dan dia seperti ini ya. Lalu saya petik lagi, saya longgarkan lagi biar mereka tidak terlalu kesempitan karena semakin hari semakin lebar. Ini sawi pahitnya kena hujan, jadi pertumbuhannya sangat cepat ya teman-teman. Oke, ini lumayan ya tanaman sawi pahit saya karena hujannya cukup, mataharinya cukup, dan media tanahnya juga komposnya bagus. Jadi ini lumayan berhasil, bagus hasilnya dibandingkan pakcoy di 3 bulan lalu ya teman-teman. Ini saya senang lihatnya. Ini akan saya masak simple ya, cuma buat dilalap saja. Ini saya cuci dulu bersih. Oke teman-teman, ini sawi saya, sawi pahit berhasil ya dibandingkan tanaman sebelumnya. Dari Februari kita stay at home, semua tanamannya ada yang berhasil dan ada yang enggak. Dan sawi pahit ini termasuk yang berhasil ya.
Oke, ini akan saya rebus di air mendidih. Saya kasih garam. Ini saya belah dua, saya potong dua seperti ini ya. Saya masak yang pangkalnya dulu biar pangkalnya lunak lebih duluan. Lalu nanti saya masukkan bagian daunnya. Ini dia sudah matang, lalu ini akan saya angkat. Kita makan. Kita makan simpel ya teman-teman. Hasil tanaman dari pekarangan kita. Sekecil apapun pekarangan kita, kita bisa menikmati untuk lauk di rumah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke sayur kailan. Ini namanya kailan ya. Ini umurnya sudah 3 bulan, sudah tua menurut saya ya. Terlalu besar. Biasanya ini kalau dijadikan tumis kailan di resto-resto kayak gitu, dia ukurannya lebih kecil dari sini dan muda. Jadi dia dimasak utuh satu batang seperti ini ya. Ini aromanya sama seperti kol ya teman-teman, aroma sayuran ini. Nah, ini dia lumayan banyak. Yang makan sayur cuma saya ini ya. Semoga aja nanti ada tetangga yang lewat buat dibagi. Oke, ini dia kailannya sudah saya cuci. Ini mau saya iris-iris ya. Bagian batangnya ada yang keras, itu nanti akan saya buang. Yang lembut tetap saya gunakan, saya belah dua.
Selesai, ini akan saya tumis menggunakan bawang putih saja, dan sauri ini ya saya gunakan juga cabai hijau dan wortel sebagai pemanisnya saja. Oke, kita mulai menumis bawang putihnya sampai wangi. Oke, sudah kecoklatan seperti ini, lalu saya masukkan cabenya, wortelnya, dan batang kailannya. Saya masukkan air panas secukupnya, lalu ini akan saya tutup untuk melunakkan sayur yang agak keras ini ya. Oke, setelah lunak lalu saya masukkan bagian daunnya dan saya tumis. Ini dia sayurnya, sudah saya kasih garam, saya kasih air sedikit lagi biar ada kuahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk bertanam-tanam di sekitar pekarangan rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.